Ya, selamat malam adik-adik dokter muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan belajar tentang stroke iskemik. Ya, stroke iskemik atau infak sistem saraf pusat ya adalah kematian sel saraf pada otak, medula spinalis atau pada retina yang disebabkan oleh iskemi. Didasarkan atas temuan patologi, ya, temuan imaging atau temuan lain yang objektif akan adanya cedera iskemik saraf pada otak, spinal cord atau retina, ya, pada daerah vaskularisasi yang sesuai. Atau berdasarkan temuan klinis, ya, akan adanya vokal ischemic injury pada otak, spinal cord atau retina berdasarkan adanya suatu gejala ya yang menetap lebih dari 24 jam atau berakhir dengan kematian dan setelah penyebab-penyebab lain disingkirkan. Ya, ini adalah definisi yang terbaru yang dikeluarkan oleh American Heart Association ya pada bulan Juli 2013. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan gejala klinis pada stroke? Ya, kalau gejala vokal itu tergantung pada di mana ya kerusakan sel saraf itu terjadi. Ya, misalnya ini, misalnya terjadi pada lobus frontalis, ya, di mana lobus frontalis ini fungsinya untuk motorik, ya, maka bisa terjadi suatu hemiparesis. Kalau terkena lobus parietalis, ya, maka dapat terjadi gangguan sensorik, misalnya hemihiperestesia atau hemianestesia. Ya. Kalau kena lobus temporalis, ini perhatikan ya, maka mungkin pasien bisa mengalami defisit memori. Ya. Kalau kena lobus frontalis bagian bawah, ya, maka pasien dapat mengalami afasia. Kalau melibatkan lobus oksipital, ya, dapat mengalami gejala kebutaan. Ya. Kalau kena cerebellum misalnya, ya, maka gejala yang muncul adalah ataksia. Ya. Kalau kena lobus frontalis anterior, ya, maka yang dominan adalah gangguan perilaku, ya, misalnya ketidakmampuan untuk mempertahankan atensi, ketidakmampuan untuk memutuskan sesuatu, ya. Itu yang gejala-gejala vokal yang mungkin muncul, ya. Kalau gejala global yang kita ketahui, ya, bisa berupa nyeri kepala mendadak misalnya pada perdarahan subarachnoid misalnya atau penurunan kesadaran. Ya. Di mana gejala-gejala yang disebutkan tadi itu disebabkan oleh gangguan pembuluh darah otak, ya, bukan oleh sebab yang lain. Misalnya pasien tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran, tetapi ternyata setelah kita periksa merupakan hipoglikemi, maka itu bukan stroke. Ya. Jadi gejala-gejala yang tadi disebutkan di atas itu harus disebabkan oleh gangguan pembuluh darah otak. Apa yang menjadi petunjuk bahwa itu disebabkan oleh gangguan pembuluh darah otak adalah satu sifatnya yang mendadak. Ya, jadi misalnya seorang bapak tadi malam sehat-sehat saja, ya, makan bersama keluarga, tiba-tiba saat bangun pagi tangan dan kakinya tiba-tiba lemah, seperti itu. Ya, itu ciri khas dari stroke itu adalah serangannya sifatnya mendadak. Dan kita temukan faktor resiko vaskular pada pasien tersebut. Ya, ada dua faktor resiko vaskular, yaitu yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Ya. Ya. Yang bisa dimodifikasi misalnya hipertensi, diabetes mellitus, ya, kemudian penyakit jantung, aritmia misalnya, ya, dan kebiasaan rokok. Yang tidak bisa dimodifikasi misalnya usia, ya, keturunan, ras, itu tidak bisa dimodifikasi. Ya.
Ada dua jenis stroke iskemik, yaitu stroke iskemik tipe trombotik dan stroke iskemik tipe emboli. Ya, keduanya mempunyai perbedaan ya dalam hal gejala. Ya, klinisnya sama saja, bisa sama-sama hemiparesis, bisa sama-sama hemihiperestesi, ya. Tetapi ada beberapa perbedaan, misalnya ini, ya. Stroke iskemik tipe trombotik itu umumnya terjadi pada saat istirahat. Sedangkan stroke iskemik tipe emboli sering terjadi saat aktivitas. Gejala yang muncul pada stroke iskemik tipe trombotik itu seringkali bertahap. Jadi misalnya begini, seorang pasien itu tadi pagi mengeluh tiba-tiba tangannya sulit untuk diangkat, ya, masih sulit tapi masih bisa walaupun lemah, ya. Kemudian pada siang harinya tangan itu betul-betul tidak bisa diangkat, ya, jadi ada tahapnya. Tapi kalau stroke iskemik tipe emboli, gejalanya maksimal pada saat itu juga, jadi langsung tidak bisa digerakkan tangannya, misalnya seperti itu, ya. Secara umum stroke iskemik tipe trombotik karena lesinya tidak terlalu luas biasanya itu gejalanya lebih ringan dibanding stroke iskemik yang tipe emboli. Kemudian faktor resiko vaskular yang ditemukan umumnya terkait hipertensi, diabetes, dislipidemia, ya, merokok. Tapi kalau stroke iskemik tipe emboli yang khas ini seringkali ada suatu penyakit jantung, utamanya adalah atrial fibrilasi. Ya. Ini Anda lihat, ini adalah gambaran stroke emboli, ya, karena emboli itu menyumbat pembuluh darah pada percabangan yang besar, maka kerusakannya pun luas seperti ini, ya. Perhatikan kursor saya. Ya. Sedangkan stroke iskemik tipe trombotik itu seringkali terjadi pada cabang-cabang pembuluh darah otak yang kecil, ya, sehingga kerusakannya pun relatif tidak terlalu luas seperti ini misalnya, ya. Terjadi suatu iskemik pada corona radiata. Ini yang tipe, maaf ini, ya, ini salah ketik, ini tipe trombotik, ya, ini yang tipe emboli. Ya, ini tadi faktor risiko vaskular yang kita dapatkan pada stroke iskemik, ya. Ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi, artinya bisa kita lakukan sesuatu untuk merubahnya, ya. Misalnya hipertensi, ini kan bisa diobati, diabetes bisa diobati, ya, dislipidemia bisa diobati maupun terapi dengan diet, ya. Merokok dan alkohol kalau bisa berhenti tentu sangat bermanfaat. Obesitas, inactivity, dan penyakit jantung. Yang tidak bisa dimodifikasi misalnya usia, keturunan, ras, dan beberapa bentuk anomali vaskular. Ya, misalnya penyakit moya-moya itu, ya, itu susah mau dimodifikasi bagaimana, memang sudah begitu, ya. Nah, ini adalah satu gambaran kasus stroke iskemik contohnya, ya. Seorang pasien laki-laki datang dengan keluhan kelemahan tubuh sebelah kiri. Mendadak pada pagi hari saat pasien bangun tidur. Wajah terlihat mencong, bicaranya belo, dan dari anamnesis kita tahu pasien diketahui sudah lama menderita diabetes dan merupakan seorang perokok berat. Pada pemeriksaan didapatkan tekanan darah 180/100, hemiparesis kiri, disartria, paresis nervus 7, kiri tipe sentral. Ya. Jadi di sini kita dapatkan ada gejala vokal, ya, berupa hemiparesis, disartria, paresis nervus 7 sentral yang sifatnya mendadak. Maka ini konfirm bahwa mungkin disebabkan gangguan pembuluh darah otak. Dan juga kita mendapatkan faktor risiko vaskular berupa diabetes dan heavy smoker, ya. Pada saat kita lakukan CT scan pasien ini benarlah, ya, bahwa terjadi satu infak, ya, pada ini, ya, daerah corona radiata di sini, ya. Contoh lagi kasus 2, ya, seorang wanita 56 tahun dibawa keluarganya dengan keluhan tiba-tiba tidak dapat mengingat nama anak dan suami. Ya, pada pemeriksaan menunjukkan tensinya 200/100, ya. Gula darahnya 250 gram per desiliter. Ya, kita lihat defisit vokalnya adalah gangguan memori. Ya.
sifatnya mendadak dan kita dapatkan faktor resiko vaskular berupa hipertensi dan diabetes. Maka ini sangat terduga stroke. Ya, pada CT scan kita dapatkan suatu infak pada lobus temporalis yang merupakan pusat dari memori. Ya, bagaimana patofisiologinya? Ya, baiklah, kita coba putarkan video berikut yang mungkin akan memudahkan Anda semua untuk memahami. Ya. A stroke occurs when the blood flow in part of your brain is blocked. After just a few minutes, the starved brain cells begin to die. Normally, the brain receives blood via two major pairs of arteries, which branch throughout brain tissue and supply your brain cells with a constant flow of oxygen, glucose, and nutrients necessary for their functions. In one type of stroke, ischemic stroke, an artery in your brain narrows or becomes completely blocked, preventing normal blood flow. The blockage may be caused by a blood clot, also called a thrombus, which forms in an unhealthy artery of the brain. The lack of blood flow causes the tissue the artery supplies to become starved or ischemic. Similarly, the blockage may be due to an embolus, a blood clot that forms elsewhere in the body and travels to the brain. The embolus lodges in a narrowed artery and obstructs blood flow. Ya, itu tadi patofisiologi dari stroke iskemik ya. Kalau yang stroke iskemik tipe trombotik itu umumnya adalah karena suatu plak aterosklerotik ya. Bagaimana suatu plak aterosklerotik itu terbentuk ya? Kita lihat video berikutnya. Atherosclerosis is a life-threatening disease that may have begun to develop during childhood. This condition is a process in which deposits of fatty material, called plaque, build up inside the walls of arteries, reducing or completely blocking blood flow. In extreme cases, this disease can lead to a heart attack or a stroke. Risk factors for atherosclerosis include high blood pressure, high cholesterol, tobacco smoke, diabetes, obesity, and physical inactivity. Although the exact causes of atherosclerosis are not clear, many scientists think it begins with damage to the inner wall of an artery called the endothelium. Over time, substances traveling in the blood, such as cholesterol, fats, and cellular waste products, accumulate inside the damaged area of the arterial wall. Chemical reactions occurring within the buildup of material cause cholesterol molecules to oxidize. This initiates an inflammatory response in which the endothelial cells at the damaged site release chemicals that signal a call for help. In response, monocytes from the bloodstream travel to the damaged site. Stimulation from oxidized cholesterol converts the monocytes into macrophages. The macrophages eat and digest the cholesterol molecules.
As a result of this process, the macrophages change into foam cells, which accumulate to form plaque. As the plaque increases in size, the arterial wall thickens and hardens. At the same time, smooth muscle cells within the arterial wall begin to multiply. Then, most of the smooth muscle cells move to the surface of the plaque. These cells contribute to the formation of a firm, fibrous cap covering the plaque. Over time, the cap may erode and break open, releasing plaque into the bloodstream. The plaque can flow downstream and contribute to the formation of a blood clot, which can stop blood flow. As a result, limited blood supply is available to the areas surrounding the partially blocked artery, degrading and potentially killing the neighboring tissue. Significant damage in organs, such as the heart or brain, can result in a heart attack or a stroke. Ya, perhatikan lagi video yang ini. This is the story of how too much cholesterol Jadi in the body heart attack set sama up a stroke itu process sebetulnya that mirip ya spirals out of patofisiologinya ya, control hanya and could berbeda cause a tempat heart ya. attack. Cholesterol is a useful lipid that the body needs to control digestion, make steroids, and maintain healthy cell membranes. Cholesterol is carried through the bloodstream in particles called LDL. Everyone needs cholesterol in the proper amounts. But if there is excess LDL in the bloodstream, it pushes inside the artery wall and accumulates where it doesn't belong. The body interprets this as an invasion that touches off a natural inflammatory process to try to limit the infection. Inflammatory cells are called into action, literally swallowing the invading LDL until they form a lipid core inside the artery wall. Now, it's crucial to keep this lipid core away from the blood because the core has a strong clotting agent. The inflammatory process sets up a protective barrier by forming a cap made of a tough, fibrous matrix, and for the time being at least, the fibrous cap is strong enough to keep the plaque separate from the blood. But eventually, the inflammation breaks down and weakens the fibrous cap that was the last line of defense between the clot-causing lipid core and the circulating blood. This lesion has now reached its most dangerous state. And in this vulnerable state, the plaque is an accident waiting to happen. Any one of the many typical daily stressors that are normally harmless could be the last straw for a vulnerable plaque, triggering a rupture in the cap. With a cap rupture, there's nothing left to prevent the mixing of the plaque's clotting agent with the blood. The likely result is a clot in the artery. And the extent of clot formation and the damage it may cause could range from minor to fatal. The most unfortunate ending of that vulnerable plaque story would be a large occlusive thrombus that causes the heart muscle tissue to die from lack of oxygen. If too much tissue dies, the entire heart can stop working, suddenly killing the patient. Ya. Jadi itu tadi patofisiologinya ya. Kalau stroke iskemik tipe trombotik itu akibat terbentuknya suatu plak aterosklerotik di mana plak itu lalu ruptur memicu kaskade trombosis ya. Tapi kalau stroke iskemik yang tipe emboli itu akibat satu embolus yang berasal dari tempat lain ya. Yang paling sering adalah berasal dari jantung ya, naik ke atas dan embolus tersebut ya menyumbat pembuluh darah otak ya. Bagaimana kita menegakkan diagnosis stroke ya? Selalu ingat 3 aksis diagnosis di bidang saraf ya. Klinis misalnya contoh pada kasus 1 tadi. Klinis kita dapatkan hemiparesis kiri, paresis nervus 7 dan 12 kiri, hipertensi, diabetes. Topis karena klinisnya di hemisfer kiri, maka kemungkinan iskemiknya ada di hemisfer kanan ya. Kita mendiagnosisnya stroke iskemik tipe trombotik dengan DD, stroke perdarahan intrakranial, stroke iskemik atau brain tumor. Begitu ya.
DD-nya. Lalu setelah kita menetapkan diagnosis, apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama, seperti biasa adalah tata laksana gawat darurat, ya, airway, breath, circulation, ya. Jangan sampai pasien tersumbat jalan nafasnya, ya. Berikan oksigen, ya. Saturasinya harus bagus, ya, harus 96 ke atas. Segera pasang IV line, ya. Disarankan menggunakan cairan elektrolit, ya. Gampangnya Anda pasang aja normal salin 0,9%, ya. Kemudian karena stroke iskemik itu adalah akibat hambatan, ya, akibat trombus pada pembuluh darah otak atau akibat embolus, maka terapi yang disarankan adalah dengan rekanalisasi dengan menggunakan suatu obat trombolitik, yaitu rekombinant tissue plasminogen activator, ya. Tapi untuk memberikan RTPA ini ada syarat-syarat yang nanti akan kita bahas, ya. Setelah itu cegahlah, ya, secondary brain injury. Pasien stroke itu otaknya sudah cedera. Jangan sampai ada hal-hal yang lain yang menambah cedera yang sudah terjadi. Ya. Cegahlah juga proses trombosis, ya, agar tidak semakin berlanjut. Ya, harus segera dihentikan proses trombosisnya. Ya. Kita juga memberikan suatu nanti obat untuk neuroproteksi, rehabilitasi, dan terakhir jangan sampai terjadi serangan kedua, ya, dengan cara kita melakukan secondary prevention. Mari kita bahas satu-satu, ya. Bagaimana manajemen stroke di ruang gawat darurat, ya. Jangan lupa airway, breath, circulation, ya, airway. Jangan sampai jalan nafasnya terhambat, ya. Pasien stroke itu seringkali tidak sadar, ya. Pasien kalau tidak sadar jalan nafasnya seringkali terhambat, ya, lidahnya turun, ya, lidahnya jatuh sehingga tersumbat, ya. Belum lagi kalau pasien itu muntah, ya. Belum lagi kalau pasien itu disfagia sehingga banyak kita dapatkan saliva di kerongkongannya. Ini harus segera dibebaskan, ya. Lakukan suction sampai bila perlu dilakukan endotracheal tube, ya. Macam-macam usaha untuk membebaskan jalan nafas, kan nanti dipelajari lagi. Breathe, ya, nafasnya diperhatikan, kadar oksigennya harus selalu bagus, ya. Bila perlu diberikan oksigen, ya, apakah itu dengan nasal, apakah itu dengan masker, tergantung nanti level oksigenasi yang Anda dapatkan, ya. Sirkulasi, ya, hati-hati dengan tekanan darah pasien stroke iskemik, ya. Tidak boleh hipotensi, tetapi juga tidak boleh hipertensi yang berlebihan. Tapi terkait dengan hipertensi, Anda jangan terlalu agresif, ya, untuk menurunkan tensi pada pasien dengan stroke iskemik. Ya. Mengapa? Karena kalau kita terlalu agresif menurunkan tensi, maka blood flow ke otak itu akan ikut menurun, sehingga klinisnya akan memburuk. Ya. Boleh diturunkan, ya, boleh diturunkan kalau melebihi 185/100, ya. Dan pasien akan mendapatkan RTPA. Itu harus diturunkan, ya, secara agresif. Kalau di bawah itu kita cukup menurunkan dengan lambat saja, ya. Bersamaan dengan Anda melakukan manajemen airway, breath, and circulation, jangan lupa mengambil lab. Yang terpenting adalah gula darah, ya, itu harus segera keluar hasilnya, ya. Yang lain itu boleh belakangan, ya. Secara simultan juga kita lakukan pemeriksaan derajat keparahan stroke dengan skor NIH-SS, ya. Ini penting nanti untuk judgement kita melakukan terapi trombolisis atau tidak, ya. Lakukan EKG, ya, karena stroke iskemik itu dapat terjadi bersamaan dengan penyakit jantung koroner, ya. Dari EKG kita juga mungkin mendapatkan informasi, misalnya adanya suatu atrial fibrilasi, misalnya adanya suatu gambaran tentang pembesaran jantung, ya, di mana itu bisa memberikan kita petunjuk tipe apa stroke yang sedang kita hadapi ini, ya. Segera lakukan
pemeriksaan CT scan kepala, ya, untuk menentukan apakah stroke ini iskemik atau hemorragik, ya. Setelah itu baru dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan lain, ya, misalnya foto toraks, ya. Foto toraks itu penting untuk memberikan informasi, misalnya, oh, pasien ini memang jantungnya sudah sangat membesar, ya. Iramanya tidak teratur, terjadi atrial fibrilasi, itu bisa memberikan petunjuk kepada kita bahwa mungkin stroke-nya adalah stroke iskemik tipe emboli, ya. Nah, setelah Anda melakukan manajemen di ruang emergensi, kita sudah mendapatkan hasil CT scan, maka kita lihat apakah pasien kita merupakan kandidat untuk terapi trombolisis, ya. Ya, apa itu? Ya, bahwa itu adalah stroke iskemik dengan onset kurang dari 4,5 jam, ya, dari kejadian. Jadi misalnya pasien itu mengatakan, saya tadi pagi jam 5 lemah sebelah kiri. Yakin saya jam 5, saya mau sholat subuh kok tiba-tiba lemes, ya. Datang ke UGD kita itu dia sekitar jam 7 pagi. Maka pasien ini masuk. Ya. Gula darahnya kurang dari 400. Seandainya lebih, maka segera kita lakukan regulasi. Ya, tekanan darahnya kurang dari 100, kurang dari sama dengan 185/100. Ya. Dan tidak ada kontraindikasi terhadap pemberian RTPE. Ya. Pada pasien-pasien ini bisa kita berikan. Ya. Apa kontraindikasinya? Ya, kalau ada stroke hemorragik saat itu atau perdarahan lain, misalnya selain stroke saat itu dia ambeien yang banyak mengeluarkan darah, tentu itu merupakan kontraindikasi absolut, ya. Tensinya sangat tinggi, lebih dari 185 sistol dan lebih dari 110 diastol, ya. Ini masih bisa kita kendalikan, kita turunkan. Seandainya tidak bisa turun, memang tidak boleh, ya. Kejang pada saat onset dan adanya patologi sistem saraf pusat. Misalnya ya stroke iskemik, tetapi ada juga tumor misalnya. Ya, ada juga AVM misalnya. Itu tidak boleh dilakukan RTPE, ya. Kontraindikasi relatifnya umur yang terlalu tua, ya, stroke yang relatif ringan, perdarahan lambung, ya, stroke yang berat sampai koma, atau baru melakukan suatu operasi besar. Misalnya 2 bulan yang lalu pasien ini mengalami satu laparotomi misalnya. Ya, pada pasien-pasien yang demikian tidak boleh kita berikan RTPE, ya. Oke, setelah langkah-langkah rekanalisasi, tentu kita harus mencegah terjadinya cedera otak sekunder, ya. Apa yang harus kita jaga? Jangan sampai pasiennya hipoksia, ya. Pasien stroke itu sering hipoksia, hati-hati, ya. Jangan sampai terjadi hiper atau hipoglikemia, ya, karena otak itu adalah makanannya adalah oksigen dan gula. Kalau hipoglikemi tentu sangat terganggu fungsinya, ya. Hiperglikemi juga sangat mengganggu, ya, karena kelebihan gula itu pada metabolisme anaerob pada stroke, ya, akan menghasilkan ini, ya, asam apa itu, ya, asam laktat, ya, di mana asam laktat itu dapat menyebabkan cedera sel saraf, ya. Tensi, ya, pasien tidak boleh mengalami hipotensi, tapi juga tidak boleh mengalami hipertensi yang berlebihan, yang ekstrim, ya. Tensinya harus kita jaga sistol di atas 100, ya. Untuk sistol yang batas-atasnya tidak boleh lebih dari 185. Ya, bila memang terjadi suatu tensi yang ekstrim, tentu harus segera diturunkan. Ya, tapi kalau hipertensinya tidak terlalu ekstrim, misalnya 160/100 seperti itu, ya, maka sejawat semua tidak perlu terlalu agresif, ya. Cukup diberikan misalnya obat antihipertensi oral dosis rendah, misalnya seperti kandesartan 8 mili, ya. Atau mungkin tidak perlu diberikan obat antihipertensi, ya.
Kalau ada uremia harus diterapi. Kalau ada infeksi, ya misalnya pasien stroke iskemik disertai dengan pneumonia misalnya, ya itu juga harus segera diobati, ya karena dapat menyebabkan secondary brain injury, ya. Kejang, ya ini harus benar-benar diatasi, ya karena satu kali kejang itu sekian ratus ribu atau juta neuron itu akan mati, ya. Hindari juga ini, awas jangan sampai pasien dehidrasi dan malnutrisi, ya. Ini terutama pasien-pasien stroke dengan gangguan menelan. Itu seringkali pasiennya dehidrasi dan malnutrisi. Ya. Seandainya pun tidak bisa diberikan trombolisis, maka langkah kita yang lebih masuk akal adalah mencegah pembentukan trombus lebih lanjut atau mencegah pembentukan embolus lebih lanjut. Dengan apa? Kalau stroke iskemik tipe trombotik, dengan kita memberikan antiplatelet, misalnya acetosal, clopidogrel, dan silostazol. Nanti tolong dipelajari bagaimana mekanisme kerja acetosal, clopidogrel, dan silostazol dalam mencegah proses trombosis. Ya. Kalau stroke iskemik itu berupa stroke iskemik yang tipe emboli, maka kita harus memberikan antikoagulan. Ya, biasanya pada hari-hari awal diberikan low molecular weight heparin. Ya, setelah 3-4 hari kita gabung dengan warfarin. Ya, jadi setelah nanti LMWH-nya stop, yang jalan adalah warfarin. Ya, seperti itu. Atau diberikan obat-obat yang baru, ya, NOAC, ya. NOAC itu singkatan dari non vitamin K antikoagulan. Ya, misalnya dabigatran, edoxaban, seperti itu. Ya. Pasien stroke iskemik juga mungkin memerlukan pemberian statin, ya. Dikatakan statin itu dapat mengurangi ketebalan plak aterosklerotik. Ya. Nah, kemudian manajemen selanjutnya adalah dengan memberikan suatu neuroproteksi, ya. Kita tahu bahwa pada stroke iskemik itu ada daerah yang disebut dengan daerah penumbra, ya. Daerah penumbra itu suatu daerah di mana neuron otak itu dalam kondisi yang dia itu kekurangan oksigen tapi belum mati, ya. Beda dengan daerah kornya yang pasti sudah mati. Ya. Sehingga penumbra ini kita cegah agar tidak bertambah luas, salah satunya dengan memberikan suatu neuroproteksi. Di sini boleh diberikan sitikolin, boleh diberikan piracetam. Ya. Tidak ada satupun dari dua obat itu yang memiliki evidensi yang bagus. Ya. Hanya konsensus saja di kalangan kita dokter spesialis saraf bahwa dikatakan piracetam itu cocok diberikan kalau pada pasien stroke dengan gangguan bahasa, dengan gangguan fungsi kognitif, dikatakan begitu, ya. Tapi studi besar yang mendukung untuk sampai saat ini belum ada, ya. Jadi diberikan saja, ya. Boleh sitikolin, boleh piracetam, ya. Nah, setelah pasien mendapatkan obat-obatan, ya, maka tak kalah penting adalah rehabilitasi, ya. Kapan dilakukan? Segera setelah hemodinamik pasien stabil, ya. Manfaatnya untuk mengurangi spasisitas, ya, mendukung upaya pasien untuk bisa bergerak secara mandiri, ya, dan bila perlu dibuatkan suatu ortosis, ya, misalnya ini, ya, kita buatkan ortosis tangan supaya posisi tangan ini tidak menggenggam, ya, tidak spastik menggenggam. Ya. Nah, ini rehabilitasi itu banyak, ya, yang harus dikerjakan, ya. Mulai dari menata emosi pasien, ya, mencegah DVT, ya, deep vein thrombosis, ya, mencegah infeksi, ya. Nah, mencegah apa ini? Ulcus decubitus, ya. Melatih untuk menelan, ya, mengatur dietnya, ya, melatih bicara, ya, melatih fungsi kognitif, ya,
melatih fungsi ekstremitas, ya, melatih cara berjalan, ya, dan keseimbangan. Jadi banyak yang masih harus dilakukan pada pasien stroke. Ya. Terakhir adalah secondary prevention. Ya, jadi pasien stroke iskemik itu sangat sering kambuh, ya, bahkan di tahun-tahun pertama serangan. Jadi misalnya ini serangan pertama bulan Januari tahun 2022. Kalau tidak dilakukan secondary prevention, maka pada bulan Juli misalnya, ya, maka pasien itu bisa saja mengalami serangan kedua. Apa yang harus dilakukan? Ya, yaitu mengendalikan semua faktor resiko stroke. Ya, jadi kalau dulu hobi merokok ya harus berhenti. Ya, kalau dulu gulanya tinggi ya harus diobati. Ya, kalau dulu tensinya tinggi ya harus diturunkan sampai normal. Ya, tuh. Kemudian yang dulu suka begadang maka tidurnya harus cukup 6-8 jam. Ya, rajin berolahraga, makan yang benar. Ya, jadi banyak buah-buahan, banyak sayuran, ya, sedikit karbo, jangan lupa sumber kacang-kacangan. Ini baik untuk pasien stroke, ya. Dan mungkin memang ada beberapa obat yang harus diminum, ya, terutama antihipertensi, antiplatelet, ya, statin, itu semua penting pada strategi secondary prevention. Ya, semoga kuliah malam ini bermanfaat, ya. Saya sarankan untuk semua dokter muda untuk membaca lebih lengkapnya pada guideline stroke iskemik, ya, yang dikeluarkan oleh American Heart Association. Itu bisa diunduh secara gratis, ya. Di-download, dibaca dengan lebih teliti. Ya, kuliah malam ini hanyalah suatu overview, ya, hanyalah suatu introduction. Oke, saya akhiri. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan malam ini dapat bermanfaat. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.